Kita akan membuka Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kita akan baca dulu pasal yang ke-7 terakhir sebelum masuk pasal 8. Pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat yang ke-3. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, hati mereka sangat tertusuk. Mereka menyambutnya dengan kertak gigi. Namun Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Katanya, sungguh aku melihat langit terbuka sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Mereka menghalau dia keluar kota dan melemparinya dengan batu. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda bernama Saulus. Antara mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. Saulus juga setuju dengan pembunuhan atas Stefanus. 1b, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Yerusalem. Mereka semuanya sudah sebas. Orang-orang saleh menguburkan Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Namun Stefanus membinasakan jemaat itu dan ia masuk ke rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dijebloskan dalam penjara. Ya, ini adalah bagian akhir, kesimpulan, ending dari bagian yang kita sudah bahas pada bulan yang kemarin, yaitu persidangan Stefanus. Jadi Stefanus itu disidang dalam sidang agama ya. Jadi Mahkamah Agama Areopagus memanggil Stefanus untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Dan basically mereka itu gak kreatif karena mereka itu menuduhkan sesuatu yang ya sama sih dengan apa yang dituduhkan kepada Yesus. Jadi Stefanus itu dituduh sudah menghujat agama Yahudi. Ya, dia menghujat hukum Musa dan juga menghujat bait suci. Itu tuduhannya. Samalah dengan tuduhan yang dituduhkan kepada Yesus. Apakah Stefanus melakukan itu dalam pleidoinya kemudian kita bisa simpulkan ya dan tidak. Ya karena Stefanus basically menjabarkan bagaimana bait suci itu bukan lagi tempat yang didiami Allah ya, karena Allah itu tidak berdiam dalam kemah yang dibikin manusia. Allah tidak berdiam dalam kerangkeng, dalam kandang yang dibikin manusia untuk Tuhan supaya seolah-olah dengan convenient Tuhan bisa di-conjure up, bisa dipanggil, bisa disuruh-suruh untuk yuk lu muncul sekarang. Sekarang gue lagi mau sedikit happy-happy, pause dulu. Gue gak mau lihat muka lu, jangan muncul dulu ya Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu bisa di-conjure up, di-conjure down maybe, out, bisa di-on and off semau kita. Ya. Tetapi tidak, Tuhan menolak itu. Jadi, so to say, tentu bukan semua orang ya, tapi beberapa orang di dalam zaman perjanjian lama dan juga di dalam zaman Yesus menganggap bait suci di Yerusalem adalah semacam itu. Teknologi untuk menghadirkan Tuhan, teknologi untuk memastikan penyertaan Tuhan, teknologi untuk mengundang dan barangkali juga menghentikan Tuhan. Untuk mengendalikan yang di atas. Jadi semacam apa yang dikerjakan bangsa-bangsa, mereka kerjakan juga. Ya, yang dikerjakan orang-orang yang tidak menyembah Yahweh kepada dewanya, dikerjakan oleh mereka di Yerusalem untuk Yahweh. Itu sebabnya yang kemudian Stefanus mengatakan, ya nenek moyangmu itu mengusung kemah Molok, ya bintang ilahmu Revan, patung-patung yang kamu buat untuk disembah. Patung lembu emas, kita tahu patung lembu emas itu bukan dimaksudkan sebagai bentuk Tuhan ya. Tapi patung lembu emas itu dimaksudkan sebagai perwujudan dari kendaraan Tuhan. Jadi ketika dikatakan oleh Harun, lihatlah Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya itu bukan Allah Israel itu lembu ya, sapi gitu, bukan. Tapi maksudnya itu adalah Allah Israel itu nggak kelihatan diusung sama lembu-lembu itu. Dan itu sesuatu yang mau mengatakan orang Israel barangkali menyembah Allah yang benar, Allah yang sejati, tetapi dengan cara yang sama dengan bangsa-bangsa lain. Kira-kira itu tuduhan dari Stefanus ya. Dan Allah tidak berkenan sama mereka, sehingga Allah membuang orang Israel
Allah itu membuang nenek moyang orang-orang ini yang menyidang Stefanus. Tapi Allah itu adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah belas kasihan sehingga dia menyertai hukumannya dengan janji. Jadi Allah itu berjanji di ujung penghukumannya nanti akan ada pengampunan. Setelah orang Israel dibuang, mereka akan dipanggil pulang. Mereka akan kembali ke Yerusalem, Allah akan kembali berkenan kepada mereka. Kalau mereka mengikuti orang yang dibangkitkan Allah itu. Orang benar yang dibangkitkan Allah. Yang seperti Musa memanggil mereka keluar dari perhambaan di Mesir, demikian orang ini yang kemudian hari disebut Mesias akan memanggil mereka keluar dari perhambaan idolatry mereka. Tapi Stefanus mengatakan orang itu bukan mereka ikuti, alih-alih mereka ikuti, orang itu mereka bunuh ya. Orang benar yang dari Tuhan itu dibunuh sama umat Israel, sama nenek moyang kamu. Kata ganti orang kedua dipakai ya. Nenek moyangmu sudah membunuh orang benar yang dari Tuhan itu. Tentu kita tahu siapa yang dimaksudkan oleh Stefanus. Yang dimaksudkan adalah Yesus ya. Yesus itu dibunuh oleh mereka. Dan mereka itu sekarang yang menyidang Stefanus. Lalu kemudian tentu ini membuat panas hati mereka. Dan mereka yang tertusuk hatinya itu melempari Stefanus sampai mati. Ya, jadi akhir daripada persidangan Stefanus bukan menghasilkan pleidoinya itu mengurangi hukuman, menghindarkan dia dari hukuman mati, tapi malahan membuat mereka menyetop persidangan itu. Jadi beberapa penafsir mengatakan Stefanus ini bukan dieksekusi sebagai hasil daripada proses persidangan, ya, tapi dia dibunuh oleh gerombolan. Dia itu dibunuh oleh mob violence yang bersifat extrajudicial, jadi di luar persidangan. Jadi ini adalah sebuah pembunuhan. Demikian Lukas mengatakan dalam pasal 81a itu ya. Saulus juga setuju dengan pembunuhan atas Stefanus. Orang itu kalau dihukum mati kan, ya nyawanya hilang ya. Tapi kan nggak bisa dikatakan dia itu dibunuh ya. Kan pemerintah itu tidak membunuh siapa ya, Robert Gedek gitu ya. Tidak membunuh itu siapa itu. Orang-orang yang dihukum mati di Indonesia ya. Kawanan pengedar narkotika misalnya atau apapun, kan tidak dikatakan pemerintah membunuh mereka, tapi dikatakan pemerintah mengeksekusi mereka. Kenapa tidak dikatakan membunuh? Karena mereka sudah melewati proses persidangan. Ya, jadi itu bukan pembunuhan. Kalau pembunuhan itu kan orang yang satu punya niat yang jahat kepada orang yang lain ya. Bahkan pemerintah pun bisa melakukan itu ya. Jadi kayak pembunuhan politik itu, pemerintah bisa lakukan kepada musuh negara misalnya ya, assassination itu. Itu lain daripada eksekusi, beda ya. Karena eksekusi itu melewati proses pengadilan. Kalau assassination atau pembunuhan, ya, murder itu kan nggak lewat proses pengadilan. Dan Stefanus itu dibunuh menurut perspektif Lukas. Ya, jadi dia bukan dieksekusi. Kenapa? Karena persidangannya belum selesai kok. Jadi Stefanus itu baru bersaksi, diberikan mikrofon, lalu kemudian mereka tidak mau mendengar suara Stefanus. Mereka menghentikan Stefanus, mereka menyeret dia keluar kota, langsung melempari dia dengan batu. Jadi Stefanus ini dibunuh oleh mereka dan itu menyatakan persis seperti apa yang mereka lakukan pada Yesus ya. Bahkan Stefanus di akhir hidupnya berseru kepada Tuhan, seruannya sama dengan Yesus, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ya, jadi itu tentu mengingatkan para pembaca Lukas terhadap apa yang dikerjakan oleh Yesus sebelum dia meninggal. Dan menarik kalau kita mengingat bahwa Kisah Rasul ini kan ditulis sama Lukas yang adalah teman perjalanan Paulus. Jadi Paulus sama Lukas itu sama-sama ada dalam penjara yang sama, rumah penginapan yang sama. Jadi saudara bisa membayangkan malam-malam setelah mereka selesai mengajar, mungkin mereka selesai melakukan rutinitas mereka, nggak tahu apa ya, masak, cuci piring, apapun. Lalu kemudian mereka ngobrol. Waktu Lukas sama Paulus ngobrol itu, Lukas sambil nulis, sambil meneliti, mengumpulkan bahan ya. Lalu mungkin dia kirimkan draftnya kepada Paulus, suruh Paulus baca gitu ya. Saya jadi ingat N.T. Wright sama Brian Walsh itu pada satu ketika, pada 1 tahun itu kira-kira prosesnya ya, mereka tinggal sama-sama, kalau tidak salah di Kanada, sama-sama ngajar di ICS. Dan sore-sore itu tiap kali selesai
Wright menulis, meneliti pada hari itu dia menghasilkan beberapa berkas gitu ya, kayak beberapa halaman. Dia lagi menulis mengenai commentary dan kemudian dia berikan kepada kawan dia, Brian Walsh, yang menulis The Transforming Vision itu ya, buku yang di kalangan kita itu cukup terkenal pada periode waktu tahun 99, tahun 2000 awal itu ya, The Transforming Vision. Lalu kemudian mereka saling diskusi malam itu. Jadi mereka mendiskusikan apa yang ditulis pada hari itu, lalu besoknya ya diskusi lagi. Demikian saya kira ya juga mungkin terjadi di antara Lukas dan Paulus gitu. Dan saudara bisa bayangkan ketika Lukas itu menyampaikan draft yang ini, jadi sudah sampai kepada pasal 8 awal gitu ya. Lalu dia tunjukin kepada Paulus, dia tulis di situ nama Ibraninya Paulus. Karena Paulus itu kan nama Yunani ya. Tapi dia kan orang Ibrani. Jadi itu punya nama Ibrani juga. Nama kelahiran. Nama Ibrani dia itu Saulus, seperti nama raja ya, Raja Saul. Dan Lukas menulis di situ ya, Saulus juga setuju dengan pembunuhan atas Stefanus. Kamu bisa bayangin, Paulus baca itu ya. Saulus juga setuju dengan pembunuhan atas Stefanus. Lalu dia mungkin manggut-manggut, mungkin mukanya jadi serius. Dia mungkin jadi ingat ketika dia masih punya mindset bahwa orang-orang Kristen itu harus dilenyapkan, ya, harus dibinasakan. Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan. Biasanya perempuan itu kan dikecualikan dalam perang ya, tapi ini laki-laki dan perempuan diseret untuk dijebloskan ke dalam penjara. Dan Saulus yang sekarang sudah jadi Kristen ya, sudah dibaptis, sudah menjadi pemberita Injil Yesus. Ketika dia membaca draftnya Lukas itu, dia melihat ada nama dia, nama Ibrani dia yang sekarang udah jarang dia pakai ya. Lalu kemudian dia mendengar bahwa orang itu, orang yang sudah mati itu, karena Paulus kan dalam surat-suratnya mengatakan, ya ada bagian dari diri seseorang yang sudah mati ketika dia bersatu dengan Yesus, ya bersatu dengan kematian Yesus, dikuburkan dalam baptisan. Nah, orang itu, Saulus, dia setuju dengan pembunuhan atas Stefanus. Dan Stefanus itu terakhir berseru kepada Tuhan seperti Yesus berseru kepada Tuhan. Menyerukan pengampunan, berdoa, memohonkan pengampunan dari Tuhan untuk orang-orang yang membunuh dia. Ya, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Tapi Saulus itu setuju sepenuh hati atas pembunuhan Stefanus. Sebab memang jemaat Kristen mula-mula itu harus dilenyapkan, harus dihentikan, harus dibinasakan, di stop. Karena kehadiran mereka berarti kematian, ancaman. Berarti kalau mereka benar, orang-orang Yahudi salah. Ya. Jadi itu yang menjadi pemahaman dari Saulus pada saat itu. Dan dia membaca bagian ini yang ditulis sama Lukas. Ya. Kita bisa bayangkan seperti apa kira-kira perasaannya. Dan apa artinya bahwa jemaat Yahudi itu menganggap orang-orang Kristen itu sebagai ancaman ya. Saya kira itu artinya adalah mereka sedang meninggikan identitas agama mereka di atas makna dan kesetiaan mereka kepada perjanjian antara nenek moyang mereka dengan Musa. Setidaknya itu yang coba ditekankan sama Stefanus dalam pidatonya ya, dalam pleidoinya. Yaitu orang-orang Yahudi itu sudah menggantikan kesetiaan, cinta, dedikasi yang sejati kepada Tuhan, kepada Yahweh, itu dengan dedikasi kepada tempel, dedikasi kepada bait suci, kepada penanda agama mereka. Apa sih bedanya cinta kepada Allahnya Israel, ya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, cinta kepada perintah-perintahnya, melakukan hukum Musa ya, dengan setia kepada bait suci, menghentikan, membunuh orang yang dianggap menodai bait suci. Apa bedanya? Kan sama aja ya. Kan bait suci adalah agama Musa adalah bait suci. Kalau kamu cinta kepada hukum Musa, cinta kepada Yahweh Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, pasti kamu akan tersinggung kalau ada orang yang mengatakan, runtuhkan saja bait ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya. Kalau ada orang seperti Yesus, kamu pasti akan tertusuk hatinya dan akan membunuh orang-orang
semacam itu dan murid-muridnya toh. Tapi saya kira itu perspektif dari Sanhedrin ya. Tapi perspektif Kristen bagaimana? Perspektif murid-murid Yesus bagaimana? Nah, menarik di sini murid-murid Yesus yang mula-mula itu kebanyakan kan orang-orang Yahudi juga. Orang-orang yang membaca Torah juga. Orang-orang yang juga tetap pergi ke bait suci. Kita ingat setelah Petrus dan Yohanes itu berkhotbah di hari Pentakosta, mereka membaptiskan 3.000 orang. Mereka bukan lantas bilang, kami ini sekarang Kristen, kalian semua juga sekarang Kristen, jangan lagi pergi ke bait suci ya. Enggak loh. Mereka hari Sabat berikutnya itu tetap datang ke bait suci Yerusalem. Mereka ikut berdoa di sana. Dan kalau doa di bait suci Yerusalem itu bisa beberapa kali sehari. Jadi mereka tuh tetap mengunjungi bait suci, sembayangnya tuh tetap di situ. Jadi artinya apa? Artinya adalah anggota Sanhedrin itu melihat Yesus dan murid-muridnya, termasuk Stefanus yang kemudian mereka eksekusi ini ya, mereka bunuh lah lebih tepatnya, bukan mereka eksekusi, itu adalah bukan Yahudi, anti kepada hukum Musa, dan kalau mereka ada, hukum Musa akan terancam. Dan Tuhan benci mereka, mereka harus dibunuh. Itu sikap dari orang-orang Yahudi. Tapi sikap orang Kristen itu bagaimana? Apakah sikap orang Kristen persis sama, cuma dibalik aja? Apakah sikap orang Kristen adalah, loh, kalau selama orang-orang Yahudi ini ada, selama bait suci berdiri, kita Kristen ini terancam. Kita harus lenyapkan mereka. Apakah begitu? Jawabannya tidak loh. Tidak. Kenapa? Karena Petrus dan juga Yohanes, dan juga kita lihat nanti ya, Stefanus tidak hendak melenyapkan bait suci. Itu kan tuduhan mereka. Dan later on kita tahu Paulus itu juga bukan hendak melenyapkan agama Yahudi. Tidak ya. Bagian surat Roma yang kita barusan baca ya, surat Roma pasal 11 itu, tadi kita baca bersama-sama. Itu juga menyatakan hal yang sama. Mengenai mengenai pilihan. Mereka itu orang-orang yang dicintai Tuhan menurut nenek moyang. Tapi mereka seteru Injil karena kamu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya mereka itu umat Tuhan juga, tapi ini bukan berarti mereka lebih istimewa dari orang-orang lain. Mereka orang pilihan terus kita hubung-hubungkan. Pantesan aja yang menang Nobel, banyak tuh orang Yahudi dan semacam. Bukan itu poinnya saya kira ya. Itu tidak membuat mereka lebih istimewa secara substansial dibandingkan orang-orang lain. Itu hanya membuat suatu ingatan bahwa Tuhan tuh bukan menghadirkan kita orang-orang Kristen sebagai antitesis yang terpanggil untuk melenyapkan, menghancurkan tesisnya. Bukan. Jadi kita itu bukan terpanggil untuk menghancurkan apa yang ada di belakang kita supaya di atas puing-puingnya kita membangun katedral, membangun kekristenan, gereja Tuhan. Tidak ya. Gereja Tuhan tidak dibangun di atas puing-puing bait suci. Walaupun bait suci bakal jadi puing-puing ya, tapi bukan orang Kristen yang menghancurkan. Yang menghancurkan itu Titus ya, jenderal Romawi. Orang Kristen itu tidak dipanggil menghancurkan bait suci dan Yudaisme supaya mempersedikit saingan dan supaya di atas puing-puing agama mereka kita bangun agama kita gitu. Alias kita antitesis menggantikan mereka sebagai tesis. Enggak lah ya, bukan ya. Bukan itu panggilan kita. Tapi ini tentu bukan mengatakan bahwa mereka itu tidak ada elemen yang berlawanan sama kita. Bukan ngomong itu. Karena kenyataannya mereka memandang kita sebagai antitesis yang harus dilenyapkan. Ya, jadi saya kira ini kita berada dalam posisi yang agak bodoh ya kalau kita menyembah Yudaisme juga ya. Kalau kayak beberapa orang kayak jadi fanboy-nya Yudaisme gitu, seolah-olah segala sesuatu yang berbau Yahudi itu hebat banget gitu. Saya kira itu juga sikap yang keliru juga ya, tidak tepat. Kenapa? Karena mereka ingin melenyapkan kita. Tapi kita mesti jelas panggilan kita bukan hendak melenyapkan mereka. Bukan karena kayak gak suka berantem atau kayak takut atau apapun ya. Bukan. Tapi karena memang bukan itu panggilan kita, karena Yesus tidak melakukan itu, karena Paulus tidak melakukan itu, Petrus dan Yohanes tidak melakukan itu. Saya kira kita sebagai murid-murid Tuhan, orang-orang Kristen di abad ke-21 juga tidak terpanggil melakukan itu. Walaupun of course kita mengetahui
Sepanjang sejarah 2000 tahun, ada periode yang gelap di mana orang-orang Kristen punya anggapan bahwa Yudaisme ya harus dilenyapkan ya. Karena mereka itu pembunuh Tuhan. Ya, ini satu istilah yang kita mungkin kurang peka sebagai orang-orang di Indonesia, di mana orang-orang Yahudi tidak terlalu banyak ya populasinya. Kita kurang peka dengan istilah itu, sehingga ketika Mel Gibson mengeluarkan filmnya itu ya, The Passion of the Christ, kita juga menjadi kurang peka juga bahwa film itu ada elemen-elemen yang memang antisemitik ya, jadi anti kepada Yudaisme yang agak menyolok juga sebetulnya kalau kita mengerti duduk perkaranya. Tetapi kita memang tidak terbiasa melihat itu sehingga kita menganggapnya ya kenapa sih lu sensi banget gitu ya. Tapi saya kira kita bisa melihat ada alasan kenapa mereka sensi ya, karena 2000 tahun kira-kira ya, sejak nggak sampai 2000 sih, karena Edict of Milan itu tahun 313 ya, jadi kira-kira mungkin 1700 tahun kira-kira ya. Kekristenan itu merajai sejarah itu 1700 tahun di Eropa itu. Orang-orang Yahudi itu terpinggirkan ya, jadi orang-orang Yahudi itu memang mengalami diskriminasi di dalam dominasi kekristenan selama setidaknya 1500 tahun lah mungkin ya, mungkin nggak 1700 tahun karena sejak Protestan itu kemudian memang dominasinya tidak sedahsyat atau tidak semonolitik itu ya, jadi ya. Tapi intinya sepanjang sejarah kita itu pernah ada periode menganiaya mereka, tapi dalam periode awal memang kita dianiaya oleh mereka, dan mengenai hal ini kita perlu menyadari panggilan kita. Sehingga kita perlu juga untuk bertobat dari sikap itu ya. Sikap menuding, lu pembunuh Tuhan ya. Orang pembunuh orang aja udah keterlaluan ya. Apalagi lu pembunuh Tuhan gitu. Jadi pantaslah kita bikin jahat sama lu ya. Gak usah komplain kalau kita mendiskriminasi kamu dan seterusnya. Saya kira itu kita juga perlu bertobat dari sikap begitu. Walaupun kita juga tidak perlu untuk menjadi fanboy daripada Yudaisme ya. Tapi kita cukup mengatakan apa? Bahwa Tuhan itu tidak hendak membangun gerejanya di atas puing-puing Yudaisme yang dilenyapkan atau dihancurkan, dipunahkan sama sekali. Tidak ya. Jadi apa yang dia hendak kerjakan? Yaitu mengakui bahwa apa yang mereka terima merupakan bayang-bayang, merupakan petunjuk untuk digenapi sama Yesus, untuk digenapi sama gereja. Umat Tuhan yang baru. Jadi kita tidak mau mengatakan bahwa Yudaisme itu antitesis dalam pengertian harus dihancurkan, musuh dari kekristenan, tapi kita juga bukan mau bilang mereka itu golden era ya, masa-masa keemasan yang harus kita ulangi, harus kita turuti karena mereka saudara tua ya, kakak tua, big brother gitu. Bukan. Kita menolak juga sikap itu. Kita mau mengatakan apa? Mereka itu adalah mengalami atau menyaksikan kehadiran Tuhan di masa lampau, di mana mereka dipilih sebagai satu bangsa, untuk melaluinya segenap bangsa mendapatkan berkat. Lalu pada periode Yesus, ketika Mesias datang, mereka menolak Mesias itu sehingga kemudian Mesias itu menjadi Mesias bagi banyak bangsa, bahkan tanpa melalui peranan bangsa Yahudi. Jadi tadinya itu panggilan Tuhan, saya kira sejak Israel dipanggil adalah segala bangsa mendapatkan berkat melalui mereka. Jadi mereka menjadi beacon of the nations lah, ya, kota di atas bukit. Mereka itu menjadi kayak semacam itu ya, gambaran dari para pionir Amerika ketika mendirikan Amerika. Kota di atas bukit menjadi terang dan garam bagi bangsa-bangsa. Tapi karena mereka gagal, karena mereka menolak, karena mereka membunuh Mesias, so to say, tanpa kita mau mengatakan, yuk kita balas. Tapi betul, memang mereka kan membunuh Mesias, ya, dalam artian, ya nggak semua mereka sih, sebagian mereka ya, membunuh Mesias. Maka, yang terjadi adalah berita Injil itu menjadi sampai secara langsung kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Segala bangsa Gentiles itu ya, yang tidak bersunat. Secara langsung Tuhan berkarya di tengah mereka lewat pemberitaan para rasul ini. Tanpa mereka itu harus bersentuhan, tanpa mereka harus menganut atau menjadi simpatisan dari agama Yahudi.
Ya, seperti yang terjadi sekarang inilah, yang terjadi 20 abad atau 21 abad ini, yaitu Roh Allah ternyata bekerja di antara Gentiles. Dan bukankah itu yang disaksikan sama Lukas ya? Jadi Lukas lewat kesaksian Petrus, ya, kesaksian Yohanes, Paulus, ya, nanti kita akan lihat banyak Paulus, Barnabas, juga kesaksian dari Apolos, ya, mereka menyaksikan bagaimana bangsa-bangsa tidak bersunat. Ternyata Roh Allah bekerja di tengah mereka. Ternyata roh dari Allahnya Abraham, Yitzhak dan Yakub ya, itu juga bekerja di tengah mereka, di tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi itu. Dan itu sesuatu yang mau mengatakan apa ya? Mau mengatakan bahwa seperti Paulus katakan dalam kitab Roma tadi ya, karena ketidaktaatan mereka kita dijadikan umat Tuhan. Jadi bukan berarti bahwa ya bangsa-bangsa tidak akan jadi umat Tuhan atau tidak mendapatkan berkat dari Tuhan kalau Israel itu taat ya. Jadi kalau misalnya Yesus dikenali sama imam, lalu imam berlutut di hadapan Yesus seperti 3 orang Majus ya, atau orang Majusnya nggak dikasih tahu sih angkanya berapa ya, tapi seperti orang-orang Majus gitu. Berlutut sama Yesus, menerima Yesus, lalu Herodes juga sama kasih pay tribute kepada Yesus ya, Mesias. Yesus diterima baik di kalangan orang Yahudi dan semua orang Yahudi jadi Kristen. Tentu bukan berarti kemudian ya segala bangsa nggak jadi dapat berkat deh. Segala bangsa nggak diselamatkan deh gara-gara orang Yahudinya kok ternyata menerima Yesus dengan baik gitu ya. Maka agama Kristen menjadi sekedar reformasi internal dari agama Yahudi untuk kalangan sendiri gitu. Oh tentu tidak ya, saya tidak mau mengatakan itu juga ya. Yang saya mau katakan itu jadinya apa ya? Yang saya mau katakan adalah mereka itu tidak taat, itu secara de facto sejarahnya terjadi begitu. Mereka tidak taat, mereka melawan Mesias yang dibangkitkan Allah, membunuhnya bahkan. Dan karena itu terjadi penyebaran dari kabar soal kerajaan itu tanpa lewat mereka. Ya, itu yang saya mau katakan. Jadi tanpa lewat mereka pun kemudian, tapi lewat rasul-rasul yang tidak semuanya ini orang Yahudi juga ya. Rasul-rasul itu kan gak hanya yang 12 atau 13 itu ya. Tapi juga kita melihat ada sekelompok murid-murid yang lain dan juga murid dari murid memberitakan kabar itu ya. Bukan hanya rasul kan yang memberitakan kabar baik itu yang menjadi duta Injil itu, tapi juga murid-murid dari para rasul ya. Injil itu sendiri tidak ditulis seluruhnya oleh rasul saja, juga oleh murid-murid mereka. Yohanes Markus diantaranya ya. Jadi kabar mengenai datangnya pemerintahan Tuhan tersebar luas bukan hanya melalui orang Yahudi akhirnya. Gara-gara apa? Penolakan orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi menolak Mesias. Karena itu justru kabar soal datangnya pemerintahan Tuhan tersebar dengan lebih cepat. Termasuk melalui kita, orang-orang bukan Yahudi. Termasuk melalui kita, orang-orang tidak bersunat ya. Terjadi penyebaran kabar itu. Lalu apa yang kita bisa refleksikan dari bagian ini ya? Sekarang kita masuk kepada aplikasinya. Apa yang kita bisa refleksikan mengenai bagian ini? Saya kira bagian ini bicara kepada kita mengenai sosok Stefanus yang digambarkan di satu sisi ada mirip juga ya dengan yang terjadi kepada Yesus. Stefanus dan Yesus ada paralelnya. Bukan dalam arti Stefanus mati bagi manusia menggantikan dosa atau hukuman mereka ya, bukan. Tapi dalam arti Stefanus itu mati karena tuduhan yang sama dengan Yesus. Dan kedua, Stefanus itu mengampuni orang yang membunuh dia secara tidak adil seperti Yesus. Dan ketiga, Stefanus itu juga diterima oleh Tuhan. Ya, jadi Stefanus dikatakan di sini melihat langit terbuka. Yesus berdiri itu mewakili gestur itu mewakili dua hal. Hal yang pertama adalah Yesus berdiri itu sikap seorang saksi. Jadi Yesus itu bersaksi membela Stefanus. Jadi seolah-olah Stefanus itu gak ada yang belain gitu ya. Jadi dalam persidangan di Sanhedrin itu seolah-olah orang-orang lain ada yang belain ya. Case-nya saksi-saksi palsu, case-nya Sanhedrin, para pemimpin jemaat itu ada yang belain, tapi Stefanus gak ada yang belain. Tapi Stefanus tidak melihatnya begitu ya. Stefanus melihat ada yang belain dia. Yang belain dia itu Yesus sendiri.
Yesus yang bangkit. Berdiri, itu sikap seorang saksi. Dan yang kedua kita tahu bahwa berdiri itu sikap yang menghormati orang yang sedang datang ya, menyambut orang yang sedang datang. Kalau dalam persidangan itu hakim mau masuk itu kan seluruh orang yang sudah berkumpul di ruangan itu disuruh berdiri gitu ya. Atau hakim yang mau keluar itu mereka suruh berdiri lagi sampai hakimnya pergi. Karena mewakili suara Tuhan atau pertimbangan ilahi kira-kira begitu ya. Jadi Yesus berdiri itu dia menghormati seseorang yang akan datang. Dan kamu bisa tebak siapa orang yang akan datang itu. Orang itu cuma Stefanus doang. Kamu bisa bayangin ya, kalau kamu datang gitu lalu nggak tahu itu Presiden Republik Indonesia atau berdiri menyambut kamu itu kan kayaknya terhormat banget gitu. Nah ini Stefanus ya, cuman Stefanus doang yang kayaknya kalau kita bandingkan dengan Petrus saja ya, Petrus itu berkhotbah 3.000 orang bertobat, Stefanus itu mempertobatkan berapa orang ya. Kita tidak ada catatannya ya. Tapi Stefanus itu waktu kembali kepada kemuliaan Tuhan berdiri menyambut dia. Jadi kita bisa belajar apa dari sini? Saya kira kita bisa belajar satu hal bahwa kita mungkin sering merasa atau kadang-kadang merasa kalau kita membela yang benar, itu kita merasa sendirian. Ya. Jadi seperti Elia itu kan suka mengatakan di dalam masa-masa paling gelap hidupnya Elia mengatakan, aku ini seorang diri saja berjuang keras, berjuang habis-habisan ya untuk kepentingan Tuhan atau untuk untuk case-nya Tuhan gitu. Aku berjuang sendirian. Sementara yang lain sudah menyembah Baal ya. Yang lain tuh sudah turut arus dunia ini. Elia merasa terbakar amarah sendirian gitu ya, kira-kira begitu. Tapi kenyataannya kan tidak, karena Tuhan itu mengingatkan Elia ada 7.000 orang yang mulutnya tidak mencium Baal. Jadi dalam masa-masa kesulitan ya, di mana nabi-nabi Tuhan 100 orang harus disembunyikan di sebuah goa supaya nggak dibunuh sama Ahab. Tapi ada 7.000 orang ya. Nabi-nabi aja sisa 100 ya yang menyembah Yahweh itu, yang diburu-buru. Tapi ternyata selain nabi-nabi yang cuma 100 itu yang gak disebut sama Elia ya, masih ada 7.000 orang lain gitu. 7.000 orang yang gak disebut namanya maupun jabatannya, yang setia sama Tuhan. Jadi Elia itu sering hanya merasa ya, kelihatannya hanya merasa dia sendirian, tapi kenyataannya dia gak sendirian. Sedangkan Stefanus, orang-orang lain melihat di persidangan itu dia sendirian, dikeroyok orang, sampai mati dia dikeroyok orang. Tapi dia itu gak sendirian. Ada yang menyertainya, ada yang membela dia. Cuman orang-orang itu gak bisa lihat aja. Dan yang membela dia itu tidak lain, tidak bukan Yesus sendiri. So, saya menghubungkan ini dengan poin yang kedua. Karena hari ini kan kita bicara mengenai Stefanus, biasanya Stefanus dikaitkan tuh dengan kemartiran. Lalu kita suka katakan Stefanus itu martir yang pertama. Dan saya akan katakan itu keliru ya. Stefanus itu bukan martir yang pertama. Loh yang pertama Pak, orang mati bagi Injil itu kan yang pertama Stefanus. Oh iya, tapi definisi martir kan bukan mati bagi Injil saja. Ya betul, kalau mati bagi Injil ya martir. Tapi kan martir artinya itu saksi. Dan orang itu bersaksi bagi Tuhan kan tidak harus mati. Yang bersaksi bagi kerajaan Allah, datangnya kerajaan Allah lalu nggak mati kan lebih banyak. Ya, jadi martir dalam ceritanya Lukas, itu bahkan Paulus tidak memenuhi syarat kalau dianggap martir itu harus mati. Gitu. Karena dalam ceritanya Lukas ini kan endingnya Paulus gak mati ya. Ya tentu kita tahu Paulus akhirnya mati dipenggal dan segala macam ya. Tapi itu kan gak di dalam ceritanya Lukas, gak dalam bukunya Lukas yang ini. Di akhir buku Lukas yang ini, Paulus itu mengajar dengan lancar, gak ada halangan apapun. Apakah Paulus itu martir? Saya akan bilang, Paulus itu juga martir. Karena martir itu artinya saksi. Ya, bukan orang yang mati bagi Tuhan saja. Saksi itu kadang-kadang mati bagi Tuhan. Dalam most cases, hidup bagi Tuhan. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkan kayak mati bagi Tuhan itu paling mulia gitu. Ya mulia, tapi hidup bagi Tuhan juga mulia. Ya, dan Stefanus itu karena kita sering kaitkan dengan martir, saya mau mention hal yang lain, yaitu kita mengenal satu istilah di dalam percakapan kita yang populer, yaitu sindroma martir. Kalian pernah mendengar istilah sindroma martir? Martir sindrom, pernah dengar ya?
Kira-kira kalau kamu pergi ke psikiater, lalu psikiater kamu, konselor kamu bilang, kamu itu kayaknya saya deteksi ada kena martir syndrome. Terus kamu kira-kira bangga nggak? Wah, saya disamakan dengan Stefanus loh. Saya ini saksi Tuhan yang baik ya. Sampai konselor saya bilang saya itu sindroma martir. Oh, saya itu kayak martir, keren banget. Kira-kira kayak gitu nggak? Nggak ya, jangan ya. Kamu kalau googling martir syndrome, kamu jadi batal bangga ya. Nggak jadi bangga itu. Karena martir syndrome itu adalah definisinya orang yang kayak menyediakan dirinya sebagai keset yang berkorban, orang-orang lain tuh ngeset di atas punggungnya gitu kira-kira ya. Jadi dia menanggung segala kesusahan, penghinaan, kesulitan, kematian, bahaya, semua dia yang nanggung. Loh ini kan bagus Pak. Tunggu dulu. Supaya dia bisa berbangga hati, berbangga diri, merasa benar sendiri atau merasa lebih tinggi dari orang lain, lebih terhormat, lebih bermoral. Karena dia sudah menderita. Nah itu martir syndrome ya. Loh, martir syndrome itu tuduhan jahat itu Pak. Orang itu martir sudah susah, dibikin lebih susah dengan dicurigai motif-motifnya. Ya. Orang ini sok tahu ini. Dan yang mencurigai ini kan juga orang-orang yang tidak Kristen mungkin ya. Mencurigai Kristen ya. Makanya ngejek kita, dibilangnya martir syndrome. Loh, saya kira kita sebagai orang Kristen itu punya satu modal, yaitu modalnya apa? Kita sudah diampuni. Kita sudah diterima. Kita sudah dibenarkan. Maka kita tidak perlu mencari-cari pembelaan diri. Membuktikan kita itu tidak salah. Kita tuh tidak perlu mencari-cari justification for ourselves. Tidak perlu. Karena Yesus itulah justification bagi kita. Maka kita itu tidak perlu bersikap defensif tiap kali ada orang itu ya menuduh hal-hal tertentu yang menjadi ciri khas orang Kristen itu, ya, termasuk dalam hal ini martir syndrome, karena cukup banyak orang Kristen itu martir syndrome ya, agak jarang orang Kristen itu sindromanya yang lain gitu ya, nggak tahu jadi hedonis atau banyak juga sih orang Kristen hedonis ya. Tapi martir syndrome itu kayaknya rada tipikal Kristen itu. Nah itu kalau dituduhkan kepada kita ya, kita ya jangan langsung buru-buru defense. Enggak lah, kita enggak begitu. Mentang-mentang begitu itu buruk ya. Kalau begitu itu baik, langsung buru-buru. Oh saya memang gitu sih ya gitu ya. Tapi kalau begitu itu buruk, langsung kayak kita enggak begitu loh gitu ya. Tapi kita itu punya modal. Karena kita sudah dibebaskan sama Tuhan. Sudah diampuni. Sudah diterima oleh Yesus. Bukan karena kamu bagus, bukan karena kamu benar, bukan kamu righteous, bukan. Tapi simply karena Yesus itu righteous. Maka kamu tidak perlu membuktikan dirimu righteous, membuktikan dirimu benar, tidak bersalah, tidak perlu. Ya, jadi kalau kemudian tuduhannya adalah, di antara orang Kristen ini ada martir syndrome, ya kita akan bilang, ya barangkali saya juga begitu, barangkali. Dan yuk kita timbang. Saya kira itu sikap yang lebih tepat ya. Dan martir syndrome itu ya, coba kalau kita pikirkan martir syndrome, apakah Stefanus kejangkitan martir syndrome ya? Saya kira tidak ya. Stefanus itu tidak kejangkitan martir syndrome. Kenapa? Karena dia itu mati demi Injil. Dia hidup demi Injil. Itu bukan persoalan terlalu besar. Itu bukan persoalan yang genting. Gitu. Seolah-olah gue tuh harus mati bagi Injil. Gue tuh harus menderita bagi Injil. Sekarang ini kok gue gak menderita ya? Gue masih cari penderitaan. Itu gak begitu ya. Gue kok gak mati-mati bagi Injil ya, gue harus cari bahaya biar gue cepetan mati bagi Injil. Gak begitu juga sikapnya Stefanus itu. Saya kira sikapnya Paulus juga begitu. Karena Paulus mengatakan, kalau aku hidup bagi engkau, ya, bagi kebaikanmu, bagi kerajaan Allah lebih nyata dalam diri kamu, jemaat. Ya. Tapi kalau aku mati berkumpul bersama dengan Tuhan. Jadi kata Paulus kayak, dia mati itu keuntungan, dia hidup juga keuntungan juga. Ya, kalau dia mati keuntungan bagi dia sendiri, kalau dia hidup dia menjadi keuntungan bagi jemaat. So, bukan masalah besar, itu poinnya. Tapi kalau orang martir syndrome, dia akan mengatakan, wow, ya definitely lebih mulia mati. Lebih mulia menderita, lebih mulia rugi, lebih mulia itu kita mengalami segala hal yang menyusahkan. Ya, tapi kenyataannya adalah, segala hal yang menyusahkan itu, kematian, penderitaan, kerugian,
nama yang buruk dan apa segala macam. Itu bukan masalah besar. Jadi bukan itu juga di satu sisi harus dihindari juga bukan. Di sisi yang lain kayak itu harus dicari-cari juga bukan. Tapi just itu adiaphora. Itu bukan masalah besar. Kenapa? Karena baik lewat kematian si martir maupun lewat keselamatan si martir, baik lewat Paulus ada dalam penjara maupun lewat Paulus dilepaskan dari penjara. Karena Paulus itu bukan cuman mengglorifikasi keadaan dia yang ada dalam penjara loh. Bahkan Paulus kayaknya nggak pernah mengglorifikasi dengan sikap martir sindrom gitu ya dalam pengertian negatif tadi. Tidak pernah ya. Tapi Paulus itu juga pernah berdoa mengharapkan dengan dasar bahwa Tuhan itu baik dan murah hati untuk dia lepas dari penjara. Jadi Paulus itu pernah loh ngomong di akhir surat Roma bahwa dia yakin Tuhan akan melepaskan dia dari penjara itu untuk bisa menemui jemaat di Roma. Ya, jadi aku akan berjumpa lagi dengan engkau. Tuhan akan saya cukup yakin Tuhan akan melepaskan saya dari belenggu ini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pertanyaannya adalah apakah kematian si martir, penderitaan si martir itu satu-satunya cara untuk Tuhan dimuliakan? Jawabannya tidak. Tapi apakah kelepasan si martir, keselamatan secara jasmani ya dari si martir adalah juga satu-satunya cara Tuhan dimuliakan? Maksudnya kayak, wah Tuhan tuh gak becus memelihara saksinya, lihat tuh Paulus kok mati dalam penjara ya dan apa segala macam. Tidak ya, juga bukan. Jadi untuk urusan ini saya kira sikap kita yang benar adalah kita mesti melihat bahwa di dalam catatan Lukas, ya juga saya kira dalam surat-surat Paulus, baik kematian maupun kehidupan, kemerdekaan maupun keterbelengguan, ya penderitaan maupun kegembiraan, kelimpahan maupun kekurangan, tidak pernah menghalangi Tuhan mewujudkan kehendaknya di bumi seperti dalam surga. Saya kira itu sikap yang tepat. Sehingga mengenai hal-hal itu kita bersikap adiaphora. Adiaphora ya, bisa baik, bisa buruk juga. Itu hal-hal yang tidak terlalu penting untuk direbutkan. Dan kemudian setelah kematian dari Stefanus ya, dikatakan di sini Saulus juga setuju dengan pembunuhan itu dan kita masih mengingat si Paulus itu ya, yang nama aliasnya Saulus, membaca draft ini ya. Kemudian Lukas menyambung dengan mengatakan penganiayaan kepada jemaat Yerusalem menjadi makin hebat sehingga mereka tersebar. Mereka tersebar kemana? Nah ini frase yang dipakai sama seperti frase dalam Amanat Agung Yesus. Mereka tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Kan Yesus mengatakan segala kuasa sudah diberikan bagiku di surga dan di bumi, maka pergilah, jadikan semua bangsa muridku, ya, baptiskanlah mereka, ajarkanlah mereka, dan pergilah itu kemana? Ke seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi frase itu dipinjam sama Lukas di sini. Yudea dan Samaria. Mereka tersebar ke daerah Yudea dan Samaria juga melalui penganiayaan itu. Jadi kita mesti menghindarkan sikap martir sindrom seolah-olah hanya lewat ya, sehingga kita harus mengusahakan dianiaya. Saya kira sih tidak ya. Tidak perlu menghindari, tapi tidak perlu mengusahakan. Sebab tidak terlalu penting Tuhan mewujudkan lewat apa, tetapi kita mesti meyakini bahwa Tuhan akan mewujudkan kehendaknya lewat apapun. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mewujudkan kehendaknya bahkan lewat ketidaktaatan umatnya ya. Lewat ketidaktaatan dari Israel. Segala bangsa menerima Injil, menerima Mesias. Tetapi tentu kita tidak juga mengatakan, wah yang tidak taat tidak dihukum ya. Tidak ya, Israel kan mengalami dihukum sama Tuhan. Jadi kita tentu tidak mau dihukum sama Tuhan ya. So kita tentu mentaati Tuhan. Itu bukan alasan kita tidak mentaati Tuhan. Tapi itu hanya mau mengatakan Tuhan itu bisa memakai segala sesuatu untuk mewujudkan kehendaknya. Kematian Stefanus dalam penceritaan Lukas tidak menghentikan
tersebarnya Injil. Orang-orang percaya, orang-orang saleh itu menjadi sangat sedih ya, mereka meratapi Stefanus dengan sangat, dan beberapa penafsir mengatakan ini dapat ditafsirkan sebagai satu figur atau sebagai satu gestur ya, sebagai satu gestur protes. Jadi mereka meratapi Stefanus, menguburkan dan meratapi Stefanus dengan sangat, itu wujud protes mereka, wujud pembangkangan mereka terhadap kekuasaan, terhadap power. Kok bisa ya? Karena orang-orang Yahudi yang melempari orang-orang yang dianggapnya melawan agama mereka dengan batu, membunuhnya, itu melarang ya. Kita bisa melihat beberapa rabi itu dengan eksplisit mengajarkan bahwa adalah dilarang untuk meratapi orang-orang bidat yang dibunuh dengan dilempari batu, itu nggak boleh diratapi, nggak boleh dikasih proper burial gitu. Jadi itu mirip juga sih ya, seperti orang-orang Kristen juga melawan atau mencegah orang-orang tertentu untuk dikuburkan di kuburan Kristen, untuk mereka itu mendapatkan proper burial itu. Kayaknya beberapa orang ditolak ya, karena mereka dianggap bidat gitu. Di antaranya ya orang Protestan gitu ya, dilarang dikubur di kuburan Katolik. Demikian juga sih kayaknya orang Katolik dilarang dikubur di kuburan Protestan pada masa-masa reformasi ya, waktu mereka berperang. Jadi intinya itu adalah ada praktik ini ya, dan praktik mereka meratapi dengan sangat, mereka menguburkan Stefanus, itu adalah pembangkangan, karena nggak boleh gitu. Ya, nggak boleh, tapi mereka toh melakukannya. Itu public protest ya dari orang-orang Kristen yang minoritas ini kepada otoritas Sanhedrin. Tidak heran kemudian Saulus yang setuju kepada pembunuhan Stefanus itu berusaha menghentikan jemaat Kristen. Dia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar, menyerahkan mereka untuk dipenjara. Ya, itu akhir dari bagian yang kita baca. So kita belajar sesuatu pada hari ini, bagaimana apa yang Tuhan kerjakan tidak dapat dihalangi, baik oleh ketidaktaatan manusia maupun oleh persekongkolan manusia, persekongkolan Sanhedrin di sini ya, maupun oleh apapun. Seperti biasa saya akan akhiri pembahasan saya itu dengan membaca seolah-olah ini seperti bagian referen ya, dari kata-kata penutup Kisah Rasul itu. Pasal yang terakhir Kisah Rasul 28 ayat ke-30 sampai 31. Paulus tinggal 2 tahun penuh ya, Paulus yang tadi ya, Paulus yang setuju akan pembunuhan Stefanus itu. Dia tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri, yang menerima semua orang yang datang kepadanya. Itu kayak hidup itu normal aja, padahal dia itu tawanan kekaisaran yang paling powerful di dunia waktu itu ya, tawanan dari kekaisaran Romawi dan musuh dari Sanhedrin ya. Tapi Paulus itu tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri, menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. So, di dalam Kisah Rasul ini kita melihat itu. Allah tak dapat dihalangi, kerajaannya tak dapat dihalangi, it will marching on, ya. Walaupun apapun yang kita hadapi dan juga apapun yang menghalangi, yang kita usahakan untuk menghalanginya, dalam hal ini ketidaktaatan kita, itu tidak akan menghalangi kuasa Tuhan untuk mewujudkan kehendaknya di bumi seperti di dalam sorga. Dan pada akhirnya nanti kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan memenuhi segenap eksistensi ya, lewat glorifikasi yang Dia kerjakan di dalam segala eksistensi. Kita menantikan itu, kita menyaksikan itu, kita merayakan itu. Kita merayakannya lewat gestur kita sebentar lagi. Kita merayakan perjamuan suci, kita mengingat, seperti dikatakan Zwingli ya, perjamuan suci, kita mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam Yesus. Tapi juga sekaligus kita mengantisipasi ekspektasi kita. Kita mengantisipasi pengharapan kita, yaitu Yesus akan datang kembali. Kita mengingat itu, kita mengantisipasi itu di dalam kita merayakan perjamuan suci. Karena di sini kita diundang oleh Tuhan untuk melihat seperti Stefanus melihat apa yang tidak terlihat bagi orang tidak percaya, bahwa kita tidak sendirian di sini. Bahwa ada yang berdiri
berdiri membela kita, Yesus, dan berdiri menyongsong kita, yakni Yesus. Kita mengantisipasi itu dengan merayakan perjamuan suci kita pada siang hari ini. Maka mari kita menyatukan hati kita untuk berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk catatan sejarah dari Lukas yang mengingatkan kami akan riwayat kami, toledot kami sebagai umat perjanjian baru. Kami bersyukur karena kami dipanggil dari berbagai bangsa, dari berbagai kalangan, termasuk yang melawan Tuhan. Untuk kami ini tergabung, dicangkokkan ke dalam tubuh umat perjanjian. Dan tidak ada apapun yang bisa menghalangi karya-Mu ini. Bukan perlawanan musuh-musuh dari agama Kristen, bukan juga kemalasan atau ketidaktaatan dari orang-orang Kristen, maupun kebodohan kami, maupun fanatisme kami, maupun apatisme kami, atau apapun juga, tidak ada yang bisa menghalangi datangnya kerajaan-Mu. Kami menyerahkan apa yang kami akan rayakan juga sebentar lagi dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang sudah berfirman dan berkarya melalui firman, Engkau juga yang berkarya sekali lagi melalui sakramen. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.